Ya, baik, pemirsa sekalian, eh, konten kali ini saya akan eh, apa mengadakan tutorial atau praktek bagaimana kita melakukan setting alat untuk detektor emas seperti ini. Detektor emas yang model seperti ini ya, mungkin banyak yang punya. Banyak yang sama juga udah umum seperti ini, yang biasa hobi-hobi berburu harta karun, berburu logam perak dan emas kalian. Maka oleh karena itu, supaya kita bisa membedakan apakah yang kita detek itu plastik ataupun cangkang rokok, besi, logam, ataupun yang kita cari-cari emas, makanya biar kita bisa membedakannya, kita setting kali ini. Oke, saksikan guys. Gimana? Enak, fokus ke dia. Yang pertama, kita harus menyediakan beberapa perangkat percobaan. Kita di sini kita coba ada 4 percobaan untuk dideteksi. Yang pertama emas, catatkan emas. Lanjut besi ya, besi. Ini contoh emas tadi, ini contoh besi. Ini besi kita ambil dari kunci. Kemudian yang ketiganya contoh di cangkang rokok. Bekas cangkang rokok ini memang suka kedeteksi, mungkin ada kandungan logamnya juga. Yang ketiga bungkus kopi ya, bungkus kopi. Kita coba cek satu-satu. Langsung makan diem. Pertama kita nyalain ya, saudara sekalian. Pertama kita nyalain. Nah, kita nyalain langsung aja. Pas nyalainnya kita di sennya ini kita langsung ke atasin aja sennya. Sen aja. Nanti yang mengaturnya kita atur di bagian disk ini. Bagian disk ini, ama wis tong kacana. Bagian disk ini. Nih, dari disk ini tombol yang paling bawah itu kan all metal. Jadi semua metal termasuk cangkang rokok, plastik semua kedetek. Nanti kita atur di sini. Nah, pertama kita dari paling bawah dulu, all metal dulu. Kita cek pemirsa. Ini jarak jangkauan jarak detek atau sinyal di alat ini yang katanya bisa sampai kira-kira 1 jengkal, tapi buktinya hanya untuk logam itu hanya setengah jengkal aja ya, kira-kira 10 sampai 20 sentian. Kita cek ya, kita cek. Nih, pertama emas dulu. Ini posisi 1 jengkal tidak terdetek ya, 1 jengkal tidak terdetek, tapi posisi setengah jengkal dikebawain lagi. Nih kedetek ya, ada kedetek. Emas setengah jengkal kedetek. Lanjut kita ke besi posisi 1 jengkal sama tidak terdetek. Kita turunin lagi jadi setengah jengkal. Nah, sama kedetek setengah jengkal. Kemudian bungkus rokok. Kalau bungkus rokok kita posisi 1 jengkal. Nah, kalau bungkus rokok posisi 1 jengkal udah kedetek ya. Kalau bungkus rokok 1 jengkal juga dia udah kedetek. Itu bedanya ya. Jadi kalau misalkan kita mendeteksi suatu bunyi alarm, kemudian kita gali kira-kira setengah jengkal tidak ada apa-apa, gak usah digali lagi. Berarti kalau setengah jengkal gak ada, berarti bukan besi, bukan emas. Berarti kalau digali lagi sampai 1 jengkal, berarti itu pasti sejenis cangkang rokok ya, di cangkang rokok. Jadi gak usah digali lagi. Kita mau cari emas atau logam, kita cuma setengah jengkal aja, lebih dari setengah jengkal gak usah digali, berarti itu cuma cangkang rokok. Ketiga, bungkus kopi. Ini posisi 1 jengkal. 1 jengkal gak ada ya, kita setengah jengkal. Nah, sama setengah jengkal kayak logam dan emas. Lalu setelah itu kita di posisi detektor sinyalnya kita tambahin lagi, taikin seperempatnya ya. Jadi di arah jam 9. Nih yang buletan kecilnya di arah jam 9. Kita mulai lagi dari emas. Kita langsung dari posisi setengah jengkal. Setengah jengkal apakah masih kedetek sama kayak tadi apa tidak? Ini setengah jengkal. So,
setengah jengkal masih kedetek, tapi kedeteknya masih hilang timbul. Ditaikin detektor itunya, sinyalnya hilang timbul. Nah, ada tapi hilang timbul. Kita ke besi, langsung ke besi. Nah, kalau setengah jengkal, posisi detektornya dikeatasin, di lebih sensitivitasnya dilebihkan lagi. Posisi besi masih kuat. Nah, kuat. Kalau emas udah mulai hilang timbul. Nah, ada hilang timbul sedikit. Besi masih kuat. Cangkang rokok apalagi pasti bakal kuat. Nah, cangkang kopi sama ya, masih kedetek semua. Jadi di posisi sensitivitasnya kita naikin, semua masih kedetek, cuman emas masih sedikit agak-agak mulai hilang timbul. Kita naikin lagi seperempatnya di arah jam 12. Naikin di arah jam 12. Oke, di posisi setengah jengkal. Nah, emas posisi setengah jengkal sudah tidak terdetek. Kita sensitivitasnya dikatasin, disnya dikatasin, setengah jengkal tidak terdetek emas. Langsung kita ke besi, pemirsa. Besi setengah jengkal masih kedetek hilang timbul. Nah, tapi kita lihat di cangkang rokok posisi setengah jengkal. Dari sejengkal dulu ya, karena ini mah cangkang rokok. Nah, sejengkal gak kedetek dia. Tapi posisi setengah jengkal segini, dah dia masih kedetek cangkang rokok. Nah, terus kemudian cangkang kopi setengah jengkal gak kedetek ya. Jadi langsung saja kesimpulannya udah sampai di sini saja, karena kalau kita ditambahin lagi deteksinya sampai ke arah jam 3 atau mungkin arah jam 5 sampai di akhir ini gak bakal mungkin kedetek, karena sampai hanya jam 12 saja, arah jam 12 hanya pertengahannya emas sudah tidak terdetek. Maka untuk membedakannya, pemirsa, perhatikan baik-baik kesimpulannya. Jadi dikala kita mendeteksi bunyi detektor emas atau bunyi bunyi indikator ada barang di bawah tanah, maka posisinya, kalau posisi kita di arah jam 9 semua kedetek, maka kita naikin lagi ke atas, nah ke atas. Kemudian di arah itu, di lokasi yang berbunyi itu, yang tadinya berbunyi dari arah jam 9 ini, maka kita setting lagi ke arah jam 12, ditaikin lagi ke atas. Kemudian kita detek lagi lokasi tersebut yang tadi berbunyi, kita cek lagi. Kalau bunyinya masih nyaring, berarti itu yakin yang pertama cangkang rokok ya. Kemudian kalau yang pertama cangkang rokok. Tapi kalau bunyinya hilang atau hilang timbul, dia mungkin bisa besi atau mungkin bisa cangkang kopi. Tapi kalau bunyinya sama sekali kecil atau bahkan tidak ada, mungkin itu emas ya. Jadi mungkin itu emas. Jadi kita gak usah buru-buru menggali ya. Jadi capek-capek kita menggali-gali kotor-kotor tapi bunyinya gak ada. Jadi mungkin kita setting dulu. Jadi pas di tanah itu, lokasi itu, pas di arah jam 9 atau mungkin di awal dari bawah ada deteksinya, suaranya besar, kedengaran banget, kenceng, kita naikin lagi ke atas. Kalau misalkan arahnya tetap kenceng, berarti cangkang rokok. Kalau agak berkurang, berarti itu bisa cangkang kopi, bisa besi seperti kunci, atau bisa emas. Tapi kalau kita ke atasin lagi, cek lagi area tersebut, ternyata suaranya ada hilang timbul, itu cangkang rokok. Tapi kalau hilang atau kecil, itu bisa kunci, bisa kopi, atau bisa emas. Nah itu ya, berarti makin gak ada suaranya atau sampai nggak ada, mungkin itu kemungkinan emas, baru kita gali ya. Jadi kemungkinan emas. Tapi kalau di arah sini kalau makin kencang untuk alat ini, khusus untuk alat ini ya pemirsa ya. Kalau alat yang lain mungkin saya beda lagi, harus disetting lagi. Kalau alat ini dikeatasin makin nggak ada, oh itu berarti emas. Tapi kalau dikeatasin tetap ada kencang, nggak usah digali, itu pasti cangkang rokok, capek-capek gali ya, karena udah percobaan seperti ini. Ya, jadi kalau makin gak ada suaranya, mungkin kecil, mungkin besi atau emas. Tapi kalau tetap kenceng suaranya ada,
kenceng kedengeran, oh berarti itu sudah cangkang rokok, nggak usah digali. Ya segitu aja pemirsa ya. Trik tutorial cara kita melakukan deteksi oleh detektor logam seperti ini. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Tetap kita berburu emas, semangat.